Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal studi kelayakan bisnis. Di sini kami mengambil judul analisa rencana pendirian firma Similu Forever. Sebelum kami masuk ke dalam presentasi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri, Olivia Octaviana, NIM 30, dan teman saya Alda Widianti, NIM 05. Untuk selanjutnya, materi yang pertama akan disampaikan oleh Alda. Untuk Alda, silakan. Latar belakang dari pendirian bisnis ini adalah diketahui dewasa ini bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang digemari dan cukup menjanjikan oleh semua kalangan. Salah satunya bisnis jenis minuman yang bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik. Minuman pasti memiliki prospek yang tinggi karena merupakan salah satu kebutuhan mendasar untuk dipenuhi. Letak negara Indonesia yang berada di wilayah tropis, terutama wilayah Kabupaten Banyumas, membuat keberadaan minuman, khususnya minuman yang menyegarkan, tentu saja sangat tinggi, khususnya pada musim kemarau. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat semakin tinggi seiring dengan meningkatnya perekonomian mereka, serta maraknya kampanye untuk melakukan hidup sehat, salah satunya yaitu memperbanyak konsumsi buah-buahan. Hal-hal itulah yang menjadi alasan kami untuk mengembangkan bisnis minuman Similu, yaitu sebagai salah satu alternatif pengganti sop buah yang menggunakan santan, di mana sop buah dapat diketahui jika terlalu banyak mengkonsumsi santan akan menyebabkan hal yang tidak baik dalam tubuh. Namun jika kita mengkonsumsi Similu yang menggunakan krem, dipastikan resiko penyakit pada tubuh dapat lebih kecil dibandingkan jika kita terlalu sering mengkonsumsi sop buah. Apa itu Similu? Similu adalah es buah ala Hong Kong mirip dengan sop buah. Similu menggunakan krem sebagai kuahnya, di mana krem komponen utamanya berupa serat pangan dan lemak nabati yang bisa digunakan sebagai pengganti santan atau susu. Kandungan kalori pada 1 cup fiber krem 15 kalori, sedangkan pada santan 40 kalori, susu 100 kalori. Dari hal tersebut, jelas Similu lebih rendah lemak dan kalori jika dikonsumsi secara berkala dibandingkan dengan sop buah yang menggunakan santan dan susu. Sejarah pendirian bisnis. Usaha produksi dan penjualan Similu ini merupakan salah satu bentuk pengembangan usaha. Dikatakan pengembangan usaha karena Similu ini sebenarnya sudah ada, namun belum semua orang tahu dan pernah mengkonsumsi jenis kuliner ini, terutama wilayah Kabupaten Banyumas. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Bisnis ini bergerak di bidang usaha manufaktur, yaitu usaha dengan melakukan pengolahan bahan-bahan menjadi suatu produk jadi, dan keuntungannya diperoleh dari penjualan produk tersebut. Aspek organisasi dan manajemen. Identitas bisnis. Nama badan usaha firma Similu Forever. Pemilihan Similu Forever ini karena kata forever artinya usaha ini akan berjalan selamanya. Pemilik Alda Widianti dan Olivia Octaviana. Alamat usaha pada Jalan Raya Kedung Randu, Patikraja, RT 1 RW 4, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Nomor telepon 0341 350 240. Alasan kami memilih firma sebagai bentuk badan usaha karena firma keanggotaannya sangat mengikat dan keuntungan dibagi secara proporsional serta lebih fleksibel. Rencana legalitas usaha untuk pendirian usaha kami yang pertama, pembuatan akta pendirian firma, yang kedua surat keterangan domisili perusahaan, yang ketiga tanda daftar perusahaan, yang keempat NPWP, yang kelima SPPKP, yang keenam surat izin tempat usaha, yang ketujuh IMB, dan yang terakhir adalah izin gangguan.
Selanjutnya, struktur organisasi. Dapat dilihat struktur organisasi paling puncak terdapat pemilik, kemudian di bawahnya terdapat 4 manajer, yaitu manajer pemasaran, keuangan, produksi, dan SDM. Di bawahnya terdapat divisi-divisi. Divisi ini yang akan bertanggung jawab kepada manajer, kemudian manajer akan melaporkannya kepada pemilik. Kemudian unsur manajemen, yang pertama ada 2 orang pemilik, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer SDM, 1 orang manajer produksi, 1 orang supervisor pelayanan, 2 orang staf pemasaran, 1 orang staf keuangan, 1 orang staf SDM, 9 orang staf produksi, 2 orang pramusaji, 1 orang kasir, 2 orang driver, 2 orang cleaning service, dan 1 orang tenaga serabutan. Selanjutnya ada aspek pemasaran dan pasar. Similu Forever yang kami produksi selalu memberikan rasa yang enak, segar, dan menarik untuk terus dicoba oleh konsumen, sehingga manfaat tersebut pasti membawa keuntungan tersendiri bagi usaha kami, dan permintaan terhadap produk kami juga dapat meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang mengenal dan menggemari produk kami. Kegiatan pemasaran yang kami lakukan berada di lokasi Jalan Raya Kedung Randu, RT 1 RW 4 Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, di mana kami memandang sebagai tempat yang sangat strategis. Kedai kami pun di pinggir jalan utama menuju ke Purwokerto, di mana bisa dilewati oleh masyarakat dari arah Banyumas, Kebasen, Rawalo, dan Cilacap. Kedai kami juga berada dekat dengan lapangan Adikarsa Patikraja, kantor instansi kecamatan, sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA, salon, bengkel, kios makanan berat, dan kawasan pemukiman penduduk. Dari segi segmentasi pasar, target mangsa pasar usaha ini adalah konsumen yang berdomisili di Banyumas maupun di desa, masyarakat golongan menengah ke atas, dan para remaja-remaja muda yang suka mengeksplor kuliner. Harga 1 cup Similu untuk konsumen langsung adalah Rp12.000, sedangkan untuk reseller adalah Rp10.000. Harga yang kami tetapkan sudah termasuk sangat murah dan mampu menarik keinginan konsumen untuk selalu membeli Similu Forever. Selain itu, pada hari-hari tertentu kami juga memberikan presentasi diskon. Misalnya, saat hari ulang tahun perusahaan, kami memberikan diskon 10-20% untuk pembelian minimal 3 piece Similu. Untuk pendistribusian itu dilakukan dengan menggunakan sistem offline dan online, di mana sistem offline yaitu pembeli datang dan mengonsumsi langsung produk di kedai. Kemudian sistem distribusi online melalui kerjasama antar kedai dan GoFood ataupun GrabFood. Selain itu, tujuan kami juga ingin membantu para ibu rumah tangga supaya tetap berpenghasilan dari rumah, sehingga kami mempunyai reseller dari beberapa ibu rumah tangga yang tersebar di daerah Banyumas. Ada 4 sarana promosi yang kami gunakan. Yang pertama, periklanan, pemasangan spanduk, memasang iklan di berbagai media cetak dan juga di televisi daerah seperti Banyumas TV, serta promosi melalui media sosial. Yang kedua, ada pemberian harga khusus atau diskon. Contoh, memberikan diskon hari ulang tahun perusahaan, diskon peringatan hari-hari besar lainnya. Lalu yang ketiga ada publisitas, di mana menjadi sponsor pada acara tertentu. Lalu yang keempat ada penjualan pribadi yang berada di kedai dan melalui reseller. Permintaan produk sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama permintaan sekarang dan permintaan masa mendatang. Permintaan sekarang adalah permintaan terhadap makanan yang sehat namun juga cocok dengan selera masyarakat, yang semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat sebagai penunjang kebutuhan gizi dan vitamin bagi tubuh.
Dalam hal kuliner, umumnya konsumen selalu ingin mencoba hal baru. Makanan yang sehat saja tidak cukup untuk membuat konsumen kembali membeli produk kami. Yang harus diperhatikan ialah rasa yang enak sesuai dengan selera masyarakat. Lalu permintaan masa mendatang. Prediksi kami pada masa mendatang akan semakin banyak orang-orang yang bersosialisasi di sosial media yang juga akan semakin berkembang. Atas dasar tersebut, kami akan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk meningkatkan penawaran. Selain dari segi teknologi, kami juga memiliki prospek untuk memperluas jaringan usaha kami, sehingga tidak hanya terbatas di Banyumas, tapi juga di berbagai kota lain yang membawa potensi bagi usaha kami untuk berkembang. Bab selanjutnya ada manajemen operasi. Teknologi produksi yang digunakan yaitu mesin pemotong buah sebagai teknologi modern yang dapat menunjang produksi barang supaya setiap hari dalam memproduksi barang dapat berjalan dengan maksimal dan memenuhi permintaan konsumen. Lokasi menjalankan usaha Similu Forever terletak di Jalan Raya Kedung Randu RT 1 RW 4, Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas. Sedangkan prasarana yang kami miliki yaitu gedung seluas 40 meter persegi untuk kantor, dapur pembuatan Similu, dan kedai Similu. Selanjutnya bisa kita lihat sarana. Sarana yang kita miliki kurang lebih ada mesin pemotong buah 2 unit, lemari pendingin 2 unit, mesin kasir 1 unit, kipas angin 5 unit, komputer 2 set, kompor, wajan, panci, banner dan spanduk, peralatan masak, meja kursi, peralatan makan, nampan, taplak, serpet, tempat tisu, yang masing-masing mereka memiliki nilai ekonomis seperti yang kita lihat pada PPT tersebut. Tenaga ahli yang kita miliki ada tenaga ahli produksi dan sumber daya manusia. Semua tenaga ahli dipilih sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan. Mereka yang mempunyai keahlian yang kompeten dalam bidangnya. Lalu ada bahan baku untuk pembuatan Similu Forever itu sendiri. Yang pertama ada creamer, kedua air kelapa, ketiga gula pasir, keempat buah-buahan seperti melon, semangka, kelengkeng, anggur, stroberi, ada biji selasi, puding coklat, dan chili. Untuk pengolahan atau pembuangan limbah sendiri, untuk limbah kulit buah seperti semangka, melon, dan lain-lainnya, kita berikan kepada tetangga sekitar yang sekiranya memiliki hewan peliharaan seperti kambing ataupun sapi. Namun untuk kulit kelengkeng dan plastik dibakar di belakang pekarangan rumah. Bangunan dan tata letak bangunan. Berkaitan bangunan dan tata letak bangunan, kedai Similu Forever didirikan di atas tanah seluas 40 meter persegi. Tata letak bangunan antara lain bangunan utama sebagai kedai, ruang tunggu, dapur, toilet, gudang, dan kantor, serta lahan parkir. Apabila kawasan lokasi kedai kami sudah strategis, maka yang terpenting adalah layout atau desain kedai agar mampu menarik perhatian konsumen. Suasana ruangan kedai pun cukup luas dan lega. Selain itu, kami memberikan warna yang nyaman dan pencahayaan yang cukup terang. Tata letak kursi dan meja serta fasilitas lainnya kami tata sedemikian rupa agar dapat membuat konsumen yang datang merasa nyaman dan betah. Meskipun kami tidak ingin membuat konsumen menunggu lama, namun kami juga menyiapkan ruangan tunggu yang nyaman bagi konsumen. Hal yang tidak kalah penting dalam layout ialah ventilasi, sebab ventilasi yang baik akan membuat sirkulasi udara juga baik, sehingga udara di dalam kedai pun segar. Kami sangat memperhatikan desain secara detail dalam kedai. Untuk itu, kami juga memberikan hiasan-hiasan di dalam kedainya. Hiasan tersebut berupa lukisan, tanaman, dan lain-lain. Lalu kita bisa melihat di sebelah kanan itu adalah gambaran desain atau layout kedai kami, di mana nomor pertama itu keterangan pertama, di situ ada kedai dan ruang tunggu di mana nanti konsumen bisa makan dan menunggu di ruangan kedai tersebut. Lalu ruangan kedua itu ada dapur, dan ruangan ketiga kami menyediakan musola. Lalu ruangan keempat kami menyediakan kamar mandi, dan ruangan kelima ada kantor untuk kami, untuk para manajemen dan staf-staf lainnya. Lalu untuk
Nomor 6, ruangan tersebut adalah gudang, dan yang ketujuh adalah ruang parkir. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Peralatan komputer 2 unit senilai 10 juta, mesin kasir 1 unit 2.500.000, mesin pemotong buah 2 unit 6 juta, lemari pendingin 2 unit senilai 6 juta, kipas angin 5 unit senilai 4 juta, kompor senilai 2.750.000, wajan senilai 140.000, panci 140.000, banner dan spanduk 200.000, meja kursi 9 juta, peralatan masak 1 juta, peralatan makan 5 juta, nampan 100.000, taplak 150.000, serbet 50.000, tempat tisu 50.000, sewa gedung dengan luas 40 meter persegi 30 juta. Lalu biaya pendirian firma sendiri ada 7.500.000 sehingga total 84.580.000 rupiah. Selanjutnya ada aktiva lancar di mana kami memiliki kas 50 juta, untuk bahan baku 343.830.000 rupiah, lalu bahan pelengkap 99 juta dengan total 492.830.000 rupiah, sehingga total investasi yang kami miliki adalah 577.410.000 rupiah. Aspek terakhir dalam menganalisa pendirian sebuah bisnis yaitu aspek keuangan. Yang pertama, struktur pembiayaan perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu biaya peroperasi. Biaya peroperasi ini digunakan untuk proses pembelian peralatan, pendirian firma, dan pembayaran sewa tahunan sebesar 84.580.000 rupiah. Kemudian yang kedua, modal kerja digunakan untuk membiayai seluruh aktiva lancar seperti bahan baku, bahan pelengkap, dan kas sebesar 492.830.000. Jadi total kebutuhan dana investasi yang digunakan atau yang akan dibutuhkan dalam pendirian firma ini adalah 577.410.000 rupiah. Kemudian dari aspek keuangan terdapat proyeksi keuangan perusahaan. Dapat dilihat tabel biaya bahan baku dan bahan penolong. Untuk per 300 pieces membutuhkan biaya 1.270.000 per hari. Kemudian untuk 1 tahun akan mengeluarkan biaya sebesar 381.000 rupiah. Kemudian biaya-biaya apa aja yang akan dikeluarkan dalam 1 tahun produksi si milu ini dapat dilihat mulai dari pengadaan si milu sampai dengan biaya depresiasi dengan total 725.705.000 rupiah. Selanjutnya setelah membuat proyeksi biaya, yaitu membuat proyeksi pendapatan. Diketahui penjualan per hari sebesar 3.400.000 rupiah. Dari mana? Dapat diketahui bahwa satu hari firma si milu Forever menghasilkan si milu sebanyak 300 pieces. 200 pieces dijual di kedai dan 100 pieces disalurkan ke reseller. Harga jual di kedai sebesar 12.000, sedangkan untuk reseller sebesar 10.000. Tinggal dikalikan saja 200 dikali 12.000 dan 100 dikali 10.000 akan menghasilkan nilai 3.400.000 rupiah. Kemudian penjualan per bulan tinggal dikalikan saja 12. Penjualan per tahun diasumsikan bahwa 1 tahun terdapat 300 hari. Tinggal dikalikan 3.400 dikali 300 menghasilkan nilai 1.020.000 rupiah. Dapat dilihat proyeksi laba rugi, yaitu penjualan dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan nilai 294.295.000 rupiah. Kemudian kami membuat taksiran penjualan si milu. Dapat dilihat dari tahun ke-1 sampai ke-5 akan menghasilkan penjualan si milu sebesar 2.000 pieces. Kemudian rincian dari taksiran laporan laba rugi dapat dilihat di situ terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan mulai dari biaya bahan langsung sampai dengan biaya lain-lain dengan menghasilkan laba sebesar 294.000
Rp295.000, sama dengan proyeksi laba rugi yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian aspek keuangan selanjutnya ada cash flow. Dapat diketahui cash flow adalah aliran kas keluar atau cash outflow dan aliran kas masuk cash inflow yang menggambarkan produktivitas bisnis. Cash flow menggambarkan sejauh mana aliran dana masuk yang dihasilkan dari sebuah bisnis mampu menutup seluruh aliran kas keluar atau total investasinya. Diketahui bahwa kami menyetorkan kas awal sebesar 50 juta. Kemudian ditambah dengan penjualan, dikurangi biaya-biaya, kemudian akan muncul saldo akhir. Saldo akhir ini diperoleh dari kas awal ditambah dengan laba yang diperoleh. Kemudian tahun 2345 sama, hanya terdapat tambahan pada penjualan dan pada biaya-biaya. Penjualan ini meningkat karena tadi kami menaksir penjualan per tahun akan meningkat walau sebesar 50, 100, 150. Tinggal dihitung saja dikali dengan harga jual kepada customer. Kemudian biaya-biaya menambah karena sudah dialokasikan untuk berapa pieces biaya-biaya sehingga setiap tahun juga akan meningkat kecuali biaya tetap, karena biaya tetap ini konstan ya, tidak akan berubah. Kemudian terdapat laba setelah pajak atau earning after tax EAT. Dapat dilihat pendapatan per tahun dari mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Hampir sama dengan cash flow Similu untuk pendapatan dan biaya-biayanya, sehingga dapat diketahui earning before tax dapat dilihat di tabel. Kemudian pajaknya sebesar 1% karena omsetnya belum melebihi 4.800.000 rupiah. Dapat dilihat omsetnya hanya 1 miliar, sehingga pajaknya hanya sebesar 1%. Sehingga diketahui EAT-nya dengan jumlah 2.836.415.340 rupiah. Kemudian setelah membuat proyeksi keuangan, dibutuhkan analisis rasio keuangan. Yang pertama, present value aliran kas bersih atau NPV. Dapat dilihat tadi telah dibuat EAT, dimasukkan ke dalam tabel. Kemudian penyusutan, dari penyusutan alat-alat produksi sampai dengan penyusutan di kantor ditambahkan, kemudian dimasukkan, akan muncul aliran kas bersih. Aliran kas bersih ini merupakan jumlah dari EAT dan penyusutan. Kemudian menggunakan diskon faktor 10%. Nilainya sudah ada. Tinggal dikalikan saja antara AKB dan DF menghasilkan present value aliran kas bersih sebesar 2.061.189.076 rupiah. Berdasarkan perhitungan alat analisis investasi menggunakan NPV, investasi pada Similu Forever menguntungkan dikarenakan hasil NPV menunjukkan angka positif, yaitu sebesar 2.061.189.076 rupiah. Investasi dapat menguntungkan jika NPV positif. Yang kedua yaitu payback period. Diketahui sebelumnya investasi sebesar 577.410.000 rupiah. Dilihat prosit itu sama dengan aliran kas bersih. Pada tahun pertama menghasilkan kas bersih 281.937.50 rupiah. Tinggal diselisihkan saja antara investasi dengan prosit tahun pertama, menghasilkan sisa investasi 295.472.950 rupiah. Kemudian pada tahun kedua menghasilkan AKB sebesar 334.200 rupiah. Jadi investasinya sudah tertutupi semua, sehingga dapat diketahui payback period sebesar 1 tahun 9 bulan. 9 bulan ini dari mana? Tinggal dibagi saja AKB tahun kedua
dibagi 12, nanti akan menghasilkan nilai, dan nilai itu menutup pada bulan berapa untuk sisa investasi pada tahun pertama. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa modal akan kembali dalam jangka waktu 1 tahun 9 bulan. Hal tersebut kurang dari 5 tahun, maka usaha dikatakan layak. Kemudian analisis selanjutnya adalah Profitability Index atau ROI. Dicari dengan rumus Total Present Value dibagi total investasi. Total Present Value diketahui sebesar Rp2.061.189.076 dibagi Rp577.410.000, menghasilkan nilai 3,57. Usaha ini diterima karena ROI atau PI lebih besar dari 1. Analisis selanjutnya IRR, Internal Rate of Return. Coba dengan diskon faktor 12%, dapat dilihat menghasilkan NPV sebesar 1.363.480.897. Kemudian dicoba dengan NPV 13% menghasilkan NPV 1.306.793.579 rupiah. Masing-masing bernilai positif. Kemudian selisih atau interpolasi, selisih diskon faktor 20% dikurangi 13%, sisa 1%. Kemudian selisih present value, total present value diketahui di tabel sebesar 1.940.890.897 rupiah, dikurangi dengan NPV yang 13%, 1.884.203.579 rupiah, menghasilkan nilai 56.687.318 rupiah. Kemudian diselisihkan dengan capital atau investasinya pada NPV 12%, diketahui tadi dikurangi total investasi menghasilkan 1.363.480.897 rupiah. Jadi perhitungannya IRR sama dengan 12% ditambah 1% dikali 1.363.480.897 rupiah dibagi 56.687.318 rupiah, menghasilkan 12% ditambah 0,241% sama dengan 12,241%. Jadi usaha ini atau bisnis ini dapat diterima karena IRR lebih besar dari expected return, yaitu 12,241% lebih besar dari 10%. Jadi kesimpulannya adalah kemandirian dan legalitas yang kuat diperlukan untuk pengembangan firma Similu Forever. Dalam aspek manajemen firma Similu Forever memerlukan analisis spesifikasi, sehingga rekrutmen karyawan sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Jobdesk juga diperlukan untuk melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab pada karyawan sesuai dengan kompetensinya. Manajemen operasi dirancang dengan sebaik mungkin oleh kami, mulai dari penyediaan bangunan untuk kedai sampai dengan produk jadi. Di antaranya kami menyediakan bangunan kedai, sarana dan prasarana, tenaga ahli dan bahan pokok, serta bahan penolong. Untuk pembiayaan kami anggarkan dengan perhitungan seperti pada poin E. Dengan berbisnis Similu Forever, perusahaan kami mendapatkan laba yang cukup besar. Similu adalah produk yang kami jual dengan berlokasi di Jalan Raya Kedung Randu RT 1 RW 4 Desa Patikraja, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, yang menurut kami lokasinya sangat strategis karena berada di pinggir jalan raya utama menuju kota Purwokerto, dan daerah tersebut merupakan pusat keramaian dengan adanya lapangan dan kedai-kedai lainnya. Harga yang kami patok yakni Rp12.000 untuk dijual langsung kepada konsumen dan Rp10.000 untuk kami jual kepada reseller terpilih kami. Untuk pendistribusian, kami memilih untuk offline dan juga online, serta promosi produk yang kami jual dapat dijumpai melalui periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi.
sehingga kami dapat menganalisa permintaan saat ini dan di masa yang akan datang. Aspek keuangan pada pendirian firma Similu Forever berdasar analisis investasi menggunakan beberapa alat analisis investasi, payback period, net present value, profitability index, dan internal rate of return. Investasi layak atau menguntungkan jika berdasarkan umur investasi 5 tahun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.